Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ferianto, NIM 1905211000018 dari Sosiologi 5D. Di sini saya akan memaparkan wisata religi Makam Gus Dur di Kabupaten Jombang yang menjadi tujuan para peziarah dari berbagai daerah maupun luar Kabupaten Jombang. Wisata religi Makam Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur yang terletak di Kompleks Pesantren Tebu Ireng seolah menjadi magnet peziarah. Pasalnya makam ini tidak pernah sepi dari peziarah dari penjuru Indonesia maupun dari lintas agama yang ke sini. Gus Dur meninggal pada 30 Desember 2009. Beliau dimakamkan berdampingan dengan makamnya sang kakek Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama, dan di sebelahnya sang ayah Kiai Haji Hasyim. Komplek makam Tebu Ireng terdapat makam dari keluarga Gus Dur dan pengaruh pondok pesantren seperti Kiai Yusuf Hasyim. Semenjak Gus Dur dimakamkan keluarga yang terletak di dalam kawasan PP Tebu Ireng Jombang, makam tersebut menjadi ramai dikunjungi oleh peziarah. Hampir setiap hari orang berkunjung ke makam Gus Dur untuk berziarah mendoakan beliau. Orang yang datang berziarah ke makam Gus Dur secara berkelompok menggunakan kendaraan umum seperti bus dan kendaraan roda 4 lainnya untuk berziarah ke makam Gus Dur. Kapan saja yang berkunjung, namun pada jam-jam tertentu makam Gus Dur ditutup sejenak untuk beberapa keperluan seperti masuk sholat religi makam Gus Dur untuk kegiatan sholat waktu maghrib sampai dengan isya. Sekitar area wisata religi makam Gus Dur ditutup untuk keperluan seperti kegiatan pondok. Namun pada kondisi pandemi ini buka tutupnya makam Gus Dur dibatasi hanya sampai jam 4 sore. Selanjutnya makam Gus Dur dikelola oleh lembaga pesantren Tebu Ireng atau LSPT. Hasil dari infak penjara dikelola dan disalurkan untuk masyarakat. Ada beberapa program yang dikelola, yaitu mulai dari pendidikan maupun melakukan kegiatan sosial kemanusiaan saat ada bencana. Pada kawasan makam Gus Dur ini mulai dipersolek oleh pemerintah Kabupaten Jombang dan pengelola sejak 2 tahun wafatnya Gus Dur pada tahun 2011 mulai membangun Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari dan kawasan parkir di makam Gus Dur yang terus dibangun dan dikelola hingga sekarang. Adapun faktor-faktor pendukung yang menjangkau kawasan makam Gus Dur menjadi wisata religi sebagai berikut. Yang pertama, sarana prasarana yang baik seperti adanya parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. Penataan stand-stand yang mempermudah berziarah untuk membeli buah tangan setelah berziarah ke makam. Yang kedua, dukungan dari pemerintah Kabupaten Jombang yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait sehingga makam Gus Dur tertata dengan baik, salah satunya dengan kinerja pembebasan lahan untuk membangun fasilitas penunjang ada di makam Gus Dur. Yang ketiga, keramaan masyarakat sekitar wisata religi makam Gus Dur. Masyarakat sekitar area wisata tersebut memiliki sikap yang ramah dan hangat terhadap peziarah. Yang selanjutnya, perilaku tersebut membuat peziarah senang dan betah mengunjungi wisata makam Gus Dur. Wilayah yang strategis karena wisata terletak di tepi jalan raya penghubung Kabupaten Jombang dan Kediri. Selanjutnya, kelebihan pada wisata religi makam Gus Dur ini, yang pertama, kelebihan pada masyarakat yang ada di tempat seperti bangunan adalah oleh Pemkab Jombang adanya stand-stand di pinggir jalan yang seperti di jalan Cenderamata dan lainnya yang membuka lapangan usaha untuk meningkatkan perekonomian setempat dan menyejahterakan. Kelebihan kedua terhadap wisatawan yang adanya museum yang terdiri dari 5 lantai yang
menyajikan beberapa pengetahuan tentang kiprah dan perjuangan para ulama dalam mendirikan negara Indonesia yang terkait sejarah Islam ke Indonesia, sehingga wisatawan menjadi suatu bahan edukasi dalam agama maupun sejarah dari sosok beliau. Kesan dari saya dari tempat wisata religi makam Gus Dur ini, yang pertama tata kelola ya wisata yang sangat baik, yang dimana tidak menghilangkan unsur budaya setempat. Kedua, akses dan tempat wisata yang mudah dijangkau oleh transportasi. Yang terakhir, yang ketiga, fasilitas seperti toilet sudah baik dan tempat berdoa para berziarah yang bersih serta jalan akses menuju makam yang cukup memadai. Sekian dan dari pemaparan dan penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.